wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. يَدْعُونَ مِن دونه إلا إناثا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من دون الله
yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa mengawian itu ayat 116 J2 Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanam marida la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'uhillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa Inna Allah sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi diserikatkan dengannya wa yaghfiru dan akan mengampuni maduna dzalik yang selain itu liman yasha bagi yang dia kehendaki. Sebagaimana sudah dibahas dalam surat An-Nisa ayat 48. Jadi ada kutipan ayat yang sama ya. Allah tidak akan mengampuni dosa dia diserikatkan, disekutukan dengan selain Allah
sementara selain dosa itu akan diampuni. Syirik itu ada banyak macamnya. Syirik mana yang tidak akan diampuni? Syirik yang tidak akan diampuni artinya syirik yang akan kekal selama-lamanya di neraka. Para ulama menjelaskan bahwa yang kekal selama-lamanya di neraka itu hanya orang-orang kafir. Orang kafir itu sudah dijelaskan di surat An-Nisa ya. Oh nanti ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya ke Allah, dan juga tidak percaya kepada Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasul yang dimaksud di sini la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya patokannya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, masih mengaku itu tidak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih mengaku Muhammad Rasulullah tidak. Rasulullah yang terakhir. Kalau masih mengakui berarti ini belum kafir. Syirik yang diamalkan oleh orang-orang yang belum kafir ada peluang diampuni atau pasti diampuni lewat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis-hadis syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya menjelaskan akan mengeluarkan orang dari dalam neraka meski dalam hatinya hanya ada yang lebih kecil daripada debu la ilaha illallah. Itu kata para ulama adalah orang Bani Israel yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, tukang ngabongkar kuburan. Dia tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tapi sebelum mati dia menyuruh kepada anak-anaknya, duruk cenah bapak, bakar nanti jenazah bapak biar jadi abu. Lalu abunya taburkan ke seluruh penjuru, ke laut, ke danau, ke hutan, ke padang pasir. Tujuannya apa? Ngarah teka panggih ku malaikat cenah gitu. Tapi Allah tentu maha kuasa mengumpulkannya lagi. Dan Allah bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia menjawab, makhofataka, aku takut kepada engkau. Jadi karena ada masih takut berarti masih ada asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu yang dimaksud la ilaha illallah secuil, ya. Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Akhfa min zarrah, ya, dari biji yang paling kecil. Kalau kita biji yang paling kecil debu lah, ya. Jadi selama orang yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan standarnya adalah agamanya Islam gitu, dah susah. Standarnya apa? Kan cenah yang KTP-nya Islam buah hati nama kafir. Kita menyebut Muslim tidak akan ada dampak dosanya, tapi kalau kita menyebut kafir kepada yang bukan kafir ada dosanya. Jadi mending kene salah menilai Muslim daripada salah menilai kafir. Jadi kalau ada orang dohirnya Islam, udah Islam. Kalau ternyata penilaian kita salah, mau doraka. Beda dengan ketika kita mengatakan kafir padahal jelas KTP-nya Islam, ya. Atau memang dohirnya sehari-harinya dia Muslim, doraka kita. Kata Nabi berarti kita yang memvonis kafir sebagai kafir. Jadi sekali lagi yang dimaksud tidak akan diampuni dosa syirik di sini adalah syirik yang sampai kafir. Apa syirik yang sampai kafir itu? Meyakini ada Tuhan selain Allah.
Kan harusnya la ilaha illallah. Itulah Abu Jahal, itulah Abu Lahab, itulah Abu Thalib. Mereka yakin Allah itu Tuhan. La yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengendalikan matahari dan bulan, man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, la yaqulunna Allah. Tapi mereka yakin juga ada Tuhan selain Allah. Mereka menyembah Tuhan selain Allah, selain menyembah Allah. Nah, yang begini anu moal dihampura. Ari kitu mah syirik-syirik. Selain itu syirik minta-minta ke kuburan, ya syirik nanya ka dukun. Kata Nabi kan tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Berarti sholat kene, ya. Kalau sholat kene berarti muslim. Muja kasalian atau dan lain-lain, ya. Sesajen gimana? Nah, itu dia yakin ada Tuhan selain Allah tidak? Kalau sampai meyakin ada Tuhan selain Allah berarti kafir, ya. Tapi bisa juga di kita itu karena tradisi we. Tradisi cina kalau Tuhan meyakin Allah, cuma ini mah untuk menangkal roh jahat dan roh itu tidak diyakini sebagai Tuhan. Nah, berarti syirik kan, syiriknya tenapikeun ka kafir. Nah, ini harus tabayun kan di Al-Qur'an surat An-Nisa sudah kita bahas tempo hari yang lalu. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan fatabayyanu. Harus tabayyun, harus teliti gitu. Maka dari itu kata para ulama, yang dimaksud ayyusyraka bihi ini juga termasuk kafir secara umum. Kayak orang Yahudi. Orang Yahudi meski Tuhannya satu, ya, tauhid itu Yahudi itu monoteisme. Tapi karena mereka sudah kafir kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk la yaghfiru. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dosa selain itu akan diampuni. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bedanya dengan ayat 48, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kalau ayat ini ditujukannya ke syirik jahiliyah, makanya disebutnya sesat. Jahiliyah itu kan nggak pernah tahu Nabi, nggak pernah tahu kitab. Kalau di surat An-Nisa ayat 48, mereka membuat-buat dosa yang besar karena orang Yahudi itu udah tahu, ya. Tapi mereka bikin bid'ah, ya, bikin ajaran-ajaran baru. Ditujukannya ke Yahudi kalau surat An-Nisa 48. Maka dari itu kemudian Allah menjelaskan bagaimana praktik syirik jahiliyah, karena konteks ayat ini ke jahiliyah. Iya douna, tiada lain yang mereka seru, yang mereka doai, min dunihi selain Allah, illa inatha. Inatha di sini authana. Inatha artinya istri, maksudnya jadi ada dua, ya. Authana, berhala. Wa iyad'una, dan tiada lain yang mereka seru, illa syaitanan marida, kecuali setan yang membangkang, ya. Ini jadi dalil bahwa yang dimaksud dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Apa yang dimaksud menyembah setan? Menyembah berhala. Karena setan akan selalu menyuruh manusia menyembah berhala. Jadi ketika nurut ke setan itu hakikatnya sudah menyembah setan. Orang-orang musyrik, para penyembah Tuhan selain Allah itu hakikatnya mereka sudah menyeru berdoa kepada setan, sudah meyakini ada Tuhan lain yaitu setan. La'anahullah, Allah melaknatnya. Wa qala, dan setan berkata, la attakhidanna, aku akan menjadikan pasti
min ibadika dari hamba-hambamu nasiban mafrudo bagian yang pasti. Bagian apa? Bagian untuk menyembah setan, bagian untuk masuk neraka. Dan Allah tidak menolak karena itu sudah bagian dari takdirnya, ya. Takdir Allah, semua malaikat pasti taat, tidak ada yang maksiat. Tapi jin dan manusia Allah menakdirkan ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, setan itu mau mengambil jatah orang-orang yang maksiatnya karena setan tahu manusia, jin tidak semuanya mungkin Islam, ya, pasti ada yang kafir. Nah, itu jatah itu akan aku ambil, ya. Walau dillannahum, aku akan menyesatkan mereka. Walau umanniyannahum, aku akan memberikan angan-angan kepada mereka. Angan-angan ini dijelaskan di surat Al-Isra. Wasyarikhum fil amwal wal aulad, angan-angan dalam harta dan keluarga. Makanya manusia digoda ku setan terbuainya oleh kehidupan dunia. Ayatnya di surat Fatir ada, di surat Luqman ada. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Itu setan itu menipunya dengan kehidupan dunia. Makanya urang kan loba ngalamun, ya. Ngalamun dunia ai ngalamun akhirat henteu. Padahal kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, harusnya bernafsu teh ngalamun teh kana surga. Ngalamun irahanya urang bisa nyumbang ye ka masjid 20 juta eta nu dilamunkeun teh. Ieu mah irahanya urang bisa meuli motor NMAX minimal 20 juta eta nu dilamunkeun teh. Kalau kita melamun duniawi, setan tata teh asup. Boleh ngalamun, tapi ngalamunna irahanya urang haji umroh. Kapan ya saya bisa menyantuni fakir miskin? Kapan saya bisa mandiri, ya, dalam membiayai madrasah pesantren? Tangalamun kitu mah kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun pek. Jadi bapak-bapak mun keur ngalamun pindahkeun ta lamunan teh. Urang ngalamun yang boga imah, nambahan imah, nambah pamajikan, nya, hayang boga mobil dilamun. Bari eta nu dilamun teh moal ngalaman. Ai teu ditakdirkeun mah. Dunia itu kurang kumaha, Nabi menjelaskan sudah ada takdirnya. Itu kudu capek hati. Gawe we aya alhamdulillah, teu aya alhamdulillah. Teu kudu dilamun hayang boga mobil mah capek, stres, dageus waktu nama pasti aya. Saya masih ingat ya dulu pertama kali itikaf di At-Taubah jeung Pak Haji Toha, ya. Awal nikah kan, Ustad cenah lah cenah tong gede nafsu hayang boga imah da geus waktuna mah cenah boga imah. Sabar we cenah. Ya itu memang alhamdulillah bapak saya juga mengajarkan begitu dari sejak dulu. Dunia tong dilamun doraka setan teh. Tong aya hayang hayang doraka pinarakaeun. Ayat-ayatnya terlalu banyak mengancam. Udahlah, kita mah bekerja, ya, mencari nafkah, bekerja keras, etos kerja tinggi. Teu dilamun da geus waktu nama datang. Ayeuna daripada dilamun bari teu beunang-beunang tak kitu udahnya macan boga imah tong dilamun. Gawe we nu bener. Geus waktu nama dikasih rumah, dikasih juga tidak pun tidak jadi soal. Dan tidak akan ada syarat masuk surga selamat di alam kubur syaratna boga iman henteu, ya. Surga mah haji, umroh, saum, zakat. Itu kuduna dilamun teh. Jadi sekali lagi
Kalau kita melamun itu artinya setan kerasup, ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Wala amurannahum, aku akan memerintahkan mereka, fala yubatikunna, maka mereka pasti akan memotong adzanal an'am, telinga-telinga hewan ternak. Maksudnya hewan ternak dirawingkeun ceulina itu sebagai persembahan untuk berhala. Ya. Ciri di jahiliyah ini hewan ternak ini persembahan untuk berhala, nggak boleh disembelih, nggak boleh dipekerjakan, sapaehna we. Nah, artinya semua doktrin adanya persembahan untuk selain Allah itu syirik jahiliyah. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Oh ya, hewan ternak yang digunting telinganya itu biasanya hewan jantan yang sudah membuntingkan 10 unta betina gitu. Ada banyak lah, tekudu diapalkeun, ada tradisi syiriknya. Intinya ini persembahan untuk berhala. Wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka, fala yughayyirunna, mereka pasti akan mengubah khalqallah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah di sini satu bisa agama seperti di surat Ar-Rum, Hakim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu adalah ciptaan Allah dalam artian agama. Berani mengubah-ubah agama, kayak sekularisme hari ini, liberalisme hari ini, ya. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij itu yang betul-betul mengubah agama. Atau yang kedua, khalqallah di sini adalah fisik. Makanya banyak hadisnya. La'anallahu al-wasimat wal mustausimat. Allah melaknat perempuan-perempuan yang bertato dan perempuan-perempuan yang minta ditato. Jadi anu natona jeung anu ditato dilaknat. Kenapa disebutnya perempuan? Ya karena umumnya zaman Nabi yang dilaknat itu yang bertato itu adalah perempuan. Tapi sekarang umum, ya. Kecuali nugus ditato tobat, nggak boleh itu dihilangkan dengan disetrika atau dipanasan, madorot kan, nggak boleh dihilangkan dengan yang madorot. Wan namisat wal mutanammisat, ya, perempuan yang dicabut bulu-bulunya, tah itu nu dek hajat kuru dah halis teh ipis cenah ngewa, tuh mengubah ciptaan Allah doraka. Yang pakai operasi plastik, yang pakai pemutih, itu semuanya digoda ku setan. Wal mutafallijati lil hus, yang mencarangkan gigi-giginya dikikir untuk kecantikan. Dalam riwayat lain illa lidain, kecuali kalau ada penyakit, ya, sampai kemudian dioperasi plastik karena luka bakar nggak jadi soal. Al-mughayyirati khalqallah, kata Nabi, semua yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Komo ngarobah tilalaki jadi awewe, atau sebaliknya dari perempuan jadi laki-laki, itu dilaknat, berarti jadi budak-budak setan. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah, dan siapa yang menjadikan setan sebagai wali selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum, setan menjanji-janjikan kepada mereka, wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kepada mereka. Nah, jadi kalau kita selalu bernafsu dengan angan-angan, bernafsu seakan-akan dijanjian, ya, terhadap dunia, itu adalah dari setan.
wa ma ya'iduhumus syaiton, dan tidaklah yang dijanjikan oleh setan kepada mereka illa ghurura, kecuali hanya tipuan. Makanya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ghurur itu setan, penipu. Ulaika ma'wahum jahannam, itulah mereka, tempat mereka adalah jahannam. Tentunya tadi ya, yang mengubah ciptaan Allah dan dia kafir gitu. Hari orang Islam mengubah ciptaan Allah mah, kalaupun masuk neraka, wala yajiduna anha mahisa, mereka tidak akan menemukan darinya tempat untuk selamat. Kalau orang Islam mah ada kemungkinan untuk selamat. Jadi tetap harus tabayun, teliti, dibeda-beda mana yang sampai tidak diampuni dan mana yang masih ada peluang diampuni. Meski demikian tetap tidak boleh menjadikan kita menyepelekan dosa sapoe di neraka teh, kan di hadis 50.000 tahun. Baiklah cenah da moal kekal di neraka, heuh poe siap diduruk mah. Ya. Jadi tetap tidak boleh disepelekan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.